Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Anugrah. Saya berperan sebagai si miskin. Perkenalkan, nama saya Rasti Anggara Rahmat. Saya berperan sebagai istri si miskin. Perkenalkan, nama saya Erlangga Pratama. Saya berperan sebagai sang raja. Perkenalkan, nama saya Anggara Aziz, peranan Impacu. Saya sebagai keluarga dan pelayan sang raja. Perkenalkan, nama saya Azka Zalia sebagai pedagang di pasar, warga dan pelayan sang raja. Dulu, pada zaman dahulu, di negeri anta beranta, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin, karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci semua orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil. Selama 3 bulan, sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin terteguh hatinya karena dahulu di keindahan, sewaktu ia menjadi seorang raja, ia tidak ingin memiliki seorang anak. Wahai sang raja, betapa angkuhnya dan sombongnya dirimu, akan kukutuk kau menjadi si miskin. Saya miskin, kenapa kalian ada di sini? Ini wilayah kami. Kalian tidak pantas di sini. Pergilah kalian. Apakah kamu masih ingat kejadian pada saat itu? Jangankan masuk ke taman raja, meminta sesuatu pun di sana sangat mustahil. Aku ingin buah mangga yang berada di taman raja. Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu sang istri pun berhenti menangis dan segeralah si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga yang diinginkan oleh sang istri. Pedagang beserta orang-orang yang berada di pasar pun menjadi iba mendengar perkataan si miskin karena mereka merasa iba akan si miskin. Pedagang beserta orang-orang di pasar pun memberi si miskin buah mangga, bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Hai miskin, apa hendakmu kemari? Jika kau berkenan dan kelebihan, izinkan hambamu untuk meminta buah mangga dan buah lainnya. Baik, terima kasih. Semoga Tuhan membalas belas kasihan Tuhan. Setelah itu, ia pun pergi ke hutan dan menemui istrinya. Setelah si miskin berkata seperti itu, ia dibuat sangat kaget dengan apa yang dilakukan sang istri. Sang istri mengambil secara paksa semua barang yang dibawa oleh sang suami dan melemparnya lalu menginjak-injak apa yang diperoleh sang suami. Wahai istriku, ini buah-buahan dan barang yang kau inginkan yang aku dapatkan dari pasar. Biarkan saja aku mati, aku hanya ingin buah mangga yang berada di taman raja. Si miskin pun sangatlah terpukul dengan perkataan istrinya itu dan memutuskan menghadap Maharaja Indradewa untuk meminta buah mangga yang diminta oleh istrinya itu. Wahai tuanku, Baginda Raja, ampunilah dosa hamba sebelumnya. Hamba kemari untuk meminta sebuah mangga yang berada di kawasan Istana Raja. Apa kan mangga itu? Hamba ingin memberi istri hamba yang sedang mengidam. Pelayan, Ya, yang mulia. ambilkan mangga itu. Baik, yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Begitulah ucap si miskin, lalu berlari dari istana menuju hutan tempat istrinya itu. Setelah dilihat oleh sang istri bahwa suaminya datang membawa setangkai buah mangga dari taman raja, ia pun tertawa senang dan berterima kasih pada suaminya sambil memakan buah mangga tersebut. Wahai istriku, ini beberapa mangga yang telah saya dapatkan dari Istana Raja. Terima kasih suamiku. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam bulan ke-14 itu, bulan bersinar terang. Kemudian, pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Mahakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan yang melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun dapat menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan karung besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Wahai istriku, lihatlah apa yang aku temukan.
Kenapa suamiku? Wah, emas. Ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya.